Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas dari Pak Wisnu, saya menjelaskan tentang pengenalan materi teknologi jaringan berbasis WAN. Jadi teknologi jaringan berbasis luas WAN. Jaringan luas WAN terdiri dari jaringan berbasis WAN, teknologi WAN, 3 komponen dan peralatan WAN, 4 jenis enkapsulasi, 5 merancang WAN. Dari 5 ini termasuk dari materi tentang WAN. Setelah ini kita berpindah ke pengertian WAN. Pengertian WAN atau biasa disebut dengan Wide Area Network, jaringan mencakup antara wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara dengan menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Jadi pengertian WAN ini dijelaskan di sini ada 6. Yang pertama tentang efisiensi perpindahan arus informasi. Jadi kan sudah tahu kita menggunakan WAN efisiensi atau lebih cepat dan tidak lemot lah. Efisiensi perpindahan arus informasi. Yang 2, menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Jadi dari sini WAN itu digabungkan dengan LAN dan MAN. LAN itu kalau tadi saya dengar tentang satu bangunan, seumpama antara bangunan lantai 1 dan bangunan lantai 2, dan MAN dan digabungkan dengan MAN. 3, mempermudah dan mempercepat arus informasi. Jadi kita menggunakan WAN itu lebih cepat untuk mendapatkannya. Yang keempat, mencegah terjadinya miskomunikasi. Lah, ini miskomunikasi dapat kita pahami miskomunikasi seperti meskipun dari luar negeri, luar kota, kita tetap bisa komunikasi dengan menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. 5, menghemat biaya operasional. Kita bisa menghemat biaya ya. Nomor 6, mendukung operasionalitas. Dan WAN ini bisa mendukung operasionalitas, contohnya seperti mempermudah dan mempercepat arus informasi, mencegah terjadinya efisiensi perpindahan. Dari pengertian WAN kita lanjut ke kelebihan WAN. Kelebihan WAN di sini ada 5. Yang pertama, berbagi informasi atau file. Kita dapat berbagi atau informasi atau file dari jarak jauh. Seperti kita ini, saya dari sini menerangkan untuk melakukan tugas dari Pak Wisnu. Dan kedua, dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, sistem jaringan yang besar dan luas. WAN kan termasuk besar, bisa mencakup antar pulau, antar negeri, antar benua. 4, berbagai resource dengan koneksi. Nomor 5, transfer jarak jauh dapat dilakukan. Seperti yang saya maksud dari nomor 3, sistem jaringan yang besar dan luas. Transfer jarak jauh dapat dilakukan juga. Seperti contohnya dari Sabang ke Merauke bisa dikirim. Meskipun terkadang sinyal di pedalaman juga agak susah. Dan dari kelebihan mesti ada kekurangan WAN. Biaya operasionalnya mahal. Soalnya kan ya kita sudah harus mengerti kalau mau mudah ya juga harus mahal. Biaya operasional mahalnya karena apa? Karena ini peralatan yang mendukung itu mahal. Peralatan untuk WAN. Yang kedua memerlukan keamanan yang baik. Jadi WAN ini kan nggak dicakup antar kota, antar gedung. WAN kan juga luas, jadi keamanan juga harus lebih baik lah. Dan ketiga, WAN lebih sulit dan rumit. Kenapa disebut WAN lebih sulit dan rumit? Karena WAN menggabungkan antara LAN dan MAN dijadikan satu. Itu yang bisa menjadikan lebih rumit dan sulit. Nomor 4, rentan terhadap hacker. Kenapa rentan terhadap hacker? Karena kan hacker juga ingin seperti kayak bahasa kita sekarang gitu, kepo gitu. Dan lanjut kita lanjut ke perangkat WAN. Perangkat WAN di sini terdiri dari router, ATM switch,
modem dan CSU atau DSU, communication server, multiplayer, dan X25 frame relay switch. Jadi dari sini saya belum sempat mencari satu persatu fungsinya, seperti router itu apa, fungsinya seperti apa. Jadi meskipun di video ini saya tidak menjelaskan apa itu router ATM switch, tapi di lain waktu saya akan menjelaskan tentang apa saja router, ATM switch, modem, CSU dan DSU dan lain-lainnya. Dari sini kita lanjut ke jenis-jenis WAN. Jenis-jenis WAN di sini ada 3. Yang pertama leased line. Koneksi dedicated point to point merupakan jenis WAN yang tidak memerlukan pengiriman data. Jadi mekanisme pengiriman paket data dilakukan dengan sinkronus serial. Jadi di sini leased line itu sudah dijelaskan di sini, jenis WAN yang tidak memerlukan pengiriman data. Dan kedua, circuit switching. Jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi, tujuannya supaya dapat memulai pengiriman data. PTSN dan ISDN merupakan protokol pada WAN yang menggunakan koneksi circuit switching pada jaringan on publik. Dan ketiga, paket switching. Pengguna dapat membagi bandwidth pada pengguna lain sehingga koneksinya akan lebih stabil dan dapat mengatur bandwidth sesuai dengan jumlah pengguna. Sudah ya, ini tentang pengenalan materi teknologi jaringan berbasis WAN. Untuk sekian, terima kasih. Maaf saya tidak menampilkan wajah.